Salam jumpa lagi saudaraku semua dengan saya di channel ini. Jangan lupa dengar dulu kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini. Barulah saudara dapat subscribe, like, share, dan komen. Penting agar tidak ketinggalan cerita menarik yang selalu ada banyak dalam Alkitab saat ini. Saya mau bawakan cerita tentang Yunus dan Paulus. Yang lebih menarik lagi yaitu Tuhan kita yang maha baik, saudaraku. Tapi sebelumnya saya berharap saudaraku semua ada dalam perlindungan Tuhan di saat pandemi ini. Karena sudah setahun pandemi ini, lalu mari kita doakan semoga pandemi ini tidak berumur panjang, saudaraku. Saya mau membawa sedikit cerita Alkitab, karena di dalam Alkitab banyak sekali cerita menarik dari abad ke abad, bahkan sampai saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan tampil membawakan kabar baik lewat YouTube, juga aplikasi hiburan lainnya. Sungguh luar biasa, saudaraku, karena semua ingin bersaksi tentang kebenaran Tuhan yang maha baik, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku. Kebenaran tentang keselamatan yang dari Tuhan kita bukanlah hal kebetulan, tapi kebenaran itu harus dinyatakan, diceritakan, seperti Paulus, Yunus, mereka bertobat. Kita harus setiap hari bersaksi akan keselamatan yang daripada Tuhan kita, saudaraku. Banyak sekali anak-anak Tuhan saat ini bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak bisa diam. Mereka seperti Paulus yang tadinya bernama Saulus, demikian mereka pun tampil dengan pembaruan nama. Mereka siap diproses oleh Tuhan. 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di dalam Kisah Para Rasul 9 pada ayat yang ke-9, saudara dapat membacanya di dalam Alkitab. Juga seperti Yunus, dalam bacaan Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya, saudaraku. Ini cerita Alkitab sungguh menarik untuk diceritakan sebagai kabar baik. Paulus baru bermunculan dengan nama yang baru juga saat ini. Yunus juga Paulus tidak makan selama 3 hari, saudaraku. Tuhan kita mati dan bangkit di hari yang ketiga. Kenapa angka 3 ini sungguh menarik perhatian kita, saudaraku? Semuanya atas penentuan Allah kita. Segala yang kita jalani dalam hidup ini dalam kehendak dan sepengetahuan Tuhan kita. Dalam iman kita meyakini campur tangan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang seturut kehendaknya. Di tengah masa pandemi global ini, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang diandalkan dalam hidup ini. Apakah kekuatan manusia ataukah kuasa Tuhan Yesus yang maha dahsyat itu? Proses yang dibuat Tuhan terasa menyakitkan, saudaraku. Namun demikian, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan namanya di dunia dan di sorga. Haleluya, saudaraku. Salam. Yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.